Hai, salam jumpa kembali dengan saya Purnawan Kristanto di channel Sinau Menulis. Berbeda dari biasanya, kali ini saya tidak akan berbagi tips menulis sendiri. Kali ini saya membaca dua senior saya di majalah Bahana, yaitu Mbak Niken Maria Simarmata dan Cak Basuki. Pada saat kelahirannya, majalah Rohani Bahana termasuk media pelopor yang mengupas topik-topik keagamaan secara populer. Pada saat itu, media rohani yang ada kebanyakan mengangkat topik yang berat dan membuat kening berkerut. Pada tahun 1989, penerbit Andi meluncurkan majalah rohani populer. Salah satu jurnalis yang membidaninya adalah Mbak Niken yang saat itu bahkan belum lulus dari kuliah publisistik di Jakarta. Beberapa tahun kemudian ada seorang jurnalis dari Jawa Timur, dari Banyuwangi tepatnya, namun kuliah di Malang, yang kemudian bergabung dengan majalah Bahana. Sebelumnya dia pernah menggeluti majalah kampus yang dipimpin oleh Pak Muhajir Effendi. Sekarang ini beliau menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia periode 2019 sampai 2024 pada Kabinet Indonesia Maju Jokowi Ma'ruf Amin. Saya cukup beruntung menjadi junior mereka di majalah Bahana. Nah, kali ini saya berkesempatan mengundang mereka untuk mengobrol santai tentang awal mula mereka menjadi jurnalis. Untuk selengkapnya, simak obrolan saya bersama Mbak Niken dan Cak Basuki. Ya, Bas, bersyukur ya bisa ketemu lagi walaupun lewat dunia online gini ya. Iya. Bas, bisa diceritakan Cak Bas, asal mulanya dulu jadi wartawan, pengen jadi jurnalis itu gimana Cak? Itu memang apa ya, menjadi wartawan itu seperti cita-cita atau keinginan, karena waktu itu kan kalau bicara soal wartawan ya, di era saya itu sebuah profesi yang membanggakan, sebuah profesi yang wartawan itu sama dengan atau diidentikan dengan seorang pejuang, seorang yang memperjuangkan sesuatu itu. Jadi rasanya keren banget sih jadi wartawan. Karena itu ketika di kampus saya ikut ekstrakurikuler ya, menulis. Ya, pimpinan saya waktu itu ya Pak Muhajir Effendi itu, yang sekarang menteri itu. Ya, biasanya kalau tidak setor tulisan tuh dia mengingatkan. Dek Basuki, mana tulisannya Dek Basuki? Nah, dari situ terus jadi ada nilai-nilai idealisme yang memang yang dibawa ketika menjadi wartawan ya. Jadi betul, istilahnya itu instrumen. Jadi wartawan itu instrumen untuk memperjuangkan sesuatu. Karena itu yang menjiwai tulisan-tulisan saya tidak pernah menulis kalau tidak untuk sesuatu yang penting. Sebelum menjadi jurnalis di majalah Bahana, itu sebelumnya jadi apa dulu? Saya memang mulai di mahasiswa itu sudah aktif di kepenulisan, kemudian sambil kuliah itu cari duitnya juga kerja di majalah-majalah kecil gitulah. Jadi memang hampir seluruh hidupnya di media. Sambil jadi guru. Tapi dulu waktu di SEMEA ya, saya di SEMEA kan, yaitu nulis bahasa Jawa begitulah. Senang. Memang senang menulis. Itu kesenangan menulis itu dimulai sejak kapan, Cak? Karena saya ini orang kampung, orang desa, di tempat saya itu kan tidak ada media kecuali penyebar semangat sama Joko Lodang. Yang punya itu yaitu guru. Tetangga saya itu guru ya, saya di sana baca terus penyebar semangat sama Joko Lodang itu. Itu yang secara tidak sadar membangun sebuah kesadaran tentang pentingnya literasi, walaupun masih anak-anak ya di kampung. Jadi lewat bahasa Jawa itu. Yang kedua, tetangga saya itu orang Pentakosta yang punya dulu dia punya majalah gereja gitu ya. Ya itu saya senang juga baca
di tetangga itu pokoknya membaca aja, dan apa-apa saya baca karena nggak ada bacaan ya. Jadi bacaan itu ya dari sekolah dari gereja Pentakosta itu ya. Itu saya baca. Saya senang kesaksian-kesaksian mereka itu, masih ingat gitu. Yang ditulis di majalah apa sih Pak? Lupa saya namanya. Ya. Lalu kemudian ceritanya bisa gabung ke majalah Bahana gimana itu? Kalau itu saya kan dulu di majalah Tampil ya, majalah Misi gitu ya di Malang. Ya saya merasa prospeknya kurang bagus, kurang menantang juga, skopnya terlalu kecil menurut saya, kemudian tantangannya juga kecil. Saya memang secara sengaja ingin mencari tantangan yang lebih besar, artinya di media yang punya jangkauan yang lebih luas. Saya merasa dari segi gaji jauh lah, artinya di Bahana jauh, tapi di Bahana saya melihat peluang untuk belajar itu sangat tinggi. Saya bangga, jujur aja di Bahana saya bangga. Yang pertama karena merasa stuck ya, di sana itu stuck. Terus saya merasa prospek di Bahana, prospek belajar ya yang saya lihat itu besar sekali, dan saya senang dengan milieu atau lingkungan yang membuat saya belajar. Karena pikiran saya bukan uang sebenarnya yang menggait atau menuntun masa depan kita itu, tapi pembelajaran. Jadi kalau kita berhenti belajar ya udah kita mati gitu. Ya. Makanya saya melihat di Bahana ini ada prospek untuk belajar. Dengan segala risikonya itu saya ambil dah. Iya. Padahal saya sudah berkeluarga. Oh, jadi gitu. Waktu di Bahana itu masih sudah berkeluarga ya? Sudah berkeluarga saya. Jadi tetapi saya ngerti kalau saya tidak melangkah, saya mati. Ya, karena saya tidak belajar. Makanya bagi saya pilihan yang membuat saya memutuskan untuk memilih itu, apakah ada kesempatan belajar atau tidak, itu aja. Di Bahana itu kesempatan belajarnya besar sekali. Ya, betul. Saya juga merasakan begitu. Jadi keberuntungan yang sangat saya dapatkan itu ketika di Bahana. Saya bisa mendapatkan banyak ilmu di sana, dan dari situlah peluang-peluang banyak terjadi. Nah, sekarang ke Mbak Niken. Mbak Niken itu kenapa suka menulis, Mbak Niken? Kalau suka menulis, mungkin karena saya punya masa kecil itu gagap. Gagapnya gagap berat. Waktu SD ada buku anak-anak, masih ingat mungkin Kuncung, itu saya dapat hadiah ulang tahun majalah Kuncung. Dan ketika baca-baca, saya senang, bisa nulis ya. Kalau orang nulis kan nggak harus ngomong. Sebenarnya salah satunya itu. Jadi ternyata orang, bisa kok, bisa nulis nggak harus ngomong. Karena dulu saya sebenarnya mindernya minta ampun. Karena gagap. Kenal Ajis Gagap kan ya? Iya. Nah itu, hampir parahnya sama. Tapi yang Ajis kan dibikin-bikin, Mbak Niken. Wah itu berarti lebih parah saya, karena saya nggak dibikin-bikin. Iya. Itu contohnya ya, misalkan, dulu ada pelajaran waktu SD, pelajaran bahasa Indonesia. Itu ada cerita yang harus kita baca bergantian. Saya tuh kalau sudah sebentar lagi bagian saya, udah pusing, malu ya. Contohnya saya baca, ibu pergi ke pasar. Nah itu kata-katanya ada, tapi sulit diungkap. Jadi saya mesti pegang kepala, kadang saya mesti tarik rambut gitu ya. Keluar kata ibu. Seperti itu. Jadi mau sekolah ya sedih, pulang sekolah juga sedih, karena kan besok pagi sekolah lagi. Iya. Jadi gitulah suasananya. Jadi ketika Mbak Niken pernah dibully nggak gara-gara karena gagap itu, dibully oleh teman-teman atau enggak? Pernah. SD kelas 3 dan SD kelas 6. Itu ada pengalaman seperti apa? Masih ingat nggak waktu itu dibully? Ya biasanya sih waktu SD itu ya, misalkan manggil nama, kadang-kadang bukan nama saya. AA, UU gitu. Terus waktu SD kelas 6, kan kebetulan saya pindah kota. Dulu SD kelas 3-nya tuh sampai di Kebumen. Terus pindah ke Salatiga. Saya pikir pindah kota besar nggak dibully, ternyata juga sama aja. Namanya anak-anak ya. Iya. Ini ada pengalaman menarik ketika saya kesulitan membaca, dan seorang guru namanya Ibu Tan Chuan Niu. Saya sekolah di Francisco Xaverius atau Marsudirini 78 di Salatiga. Itu seperti mengerti kondisi saya. Jadi
Bayangin aja, kelas 4 SD, saya masih sulit membaca. Terus oleh Butan bilang gini, Niken nanti pulang sekolah, kamu ke kantor dulu ya, temuin ibu. Nah, biasanya zaman dulu itu kalau dipanggil ke sekolah pasti ada persoalan begitu ya. Iya. Jadi teman-teman saya ini malah pada ngintip gitu. Ngintip, si Niken mau diapain gitu kan ya. Nah, ternyata oleh Butan saya dipanggil, Niken, mau nggak kamu belajar baca? Bayangkan kelas 4 SD belajar baca gitu. Oh, mau Bu, mau. Ibu Tan, saya memanggilnya, Ibu Tan itu dia ajarin saya, dia ambil papan besar gitu, terus dia tulis, minta saya untuk teriak bacanya. Ini Budi misalkan. Kalau masih saya agak terlambat, ulang lagi. Dan ada bacaan yang dia ajarkan gitu. Butan itu melakukan mengajari saya tuh seminggu, saya ingat seminggu 2 kali. Habis sekolah. Tapi ya begitulah, ada beberapa teman karena penasaran saya kenapa dipanggil Butan gitu ya, mereka ngintip gitu. Terus saya bertanya, Ibu, apakah saya besok bisa baca lancar? Apakah besok saya bisa berkata-kata lancar? Terus saya masih ingat Ibu Tan tuh bilang gini, kita berdoa ya dan berusaha Niken, begitu. Dan saya ingat sekali Butan selalu mengajak saya berdoa sebelum berlatih membaca. Ya, saya ingat sekali karena sebenarnya saya tuh mindernya minta ampun gitu. Iya. Malu lah gitu. Oke. Begitulah, terus Butan memberikan saya bacaan. Niken, kamu di rumah baca ya, berulang-ulang ya, jangan bosan. Pasti Niken nanti suatu saat bisa bicara lancar, begitu. Terus saya seperti banyakin, bener Butan, suatu saat saya bisa bicara lancar. Iya, bisa. Asal kamu mau berlatih dan jangan putus asa ya. Kalau temanmu ada yang ngejek, biarkan saja, nggak usah dibalas, gitu. Ya. Gitulah ceritanya. Oh gitu ya. Terus habis itu Mbak Niken menemukan passionnya di bidang penulisan itu gimana? Ya, kan saya jadi ingat, oh iya ya, berarti orang itu bisa berkata-kata nggak harus dengan mulut, tapi bisa dengan tulisan. Karena saya baca majalah Kuncung itu, gitu. Nah, Butan memberikan saya beberapa buku bacaan. Saya tidak tahu persis kapan saya bicara lancar, bahkan cenderung cerewet ya, karena SMP, SMA tuh masih kadang-kadang muncul, Mas Awan, Cabas. Tiba-tiba, tiba-tiba tersendat begitu. Tapi sangat jauh. Bahkan cenderung SMA saya udah cerewet lah gitu, tapi ya seperti itulah pengalaman. Dan saya selalu mengingat Butan. Nah, sewaktu lulus SMA, ada beberapa pilihan. Waktu itu saya ada 2 keinginan, pengen sekolah di publisistik nanti ya, kenapa di publisistik. Terus yang kedua pengen di IKJ, begitu. Kebetulan memang saya waktu SMP dan SMA itu ikut teater gitu, Mas. Nah, kenapa saya akhirnya memilih di publisistik? Nah, itu karena saya mengingat masa kecil itu ternyata cukup dalam ya, ditanam di hati gitu. Oh, berarti ketika saya baca, seneng ya, orang ini bisa cerita gitu. Suatu saat berarti kalau aku bisa nulis, aku bisa cerita gitu. Itu Mas Wan. Oh iya. Oke. Nah, sekarang waktu lompat gitu ya, Mbak Niken kemudian termasuk yang paling awal ya di majalah Bahana ya Mbak Niken? Iya, tahun 89, Mas. 89. Itu ceritanya bagaimana itu? Oke. Waktu 89, itu majalah Bahana kan terbit Juli ya. Nah, terbit Juli. Terus teman gereja tanya ke saya gini, Niken, kamu kan di sekolah publisistik. Ini ada majalah Kristen akan terbit loh. Majalah Kristen, waktu itu kebayang ya betapa berita ini sangat heboh gitu. Karena waktu itu kan tidak ada, setahu saya tidak ada majalah Kristen. Waktu itu hanya ada majalah Crescendo. Iya, Semarang ya.
Jadi ketika ada berita, ada majalah Kristen loh, itu cukup heboh, cukup rame gitu. Waktu itu saya masih kuliah, Mas, tingkat 3. Terus ya sudahlah, saya coba, saya bilang gitu. Ketika tes, ternyata saya itu paling anak bawang. Gitu ya. Satu-satunya yang tidak ada pengalaman menulis sekalipun. Oh iya. Ya. Terus. Karena waktu di sana kan ada Pak Benny Matindas. Oh iya. Ada Saud Huta Barat. Wush. Ada Fardik Rudianto. Jadi saya anak bawang yang sering dikerjain sama mereka. Apalagi Bang Saud. Dari obrolan di dunia maya tadi, saya memetik 3 hal. Pertama, penulisan itu dapat menjadi instrumen atau alat untuk mewujudkan nilai-nilai idealisme. Yang kedua, menulis adalah proses belajar yang terus-menerus. Tidak ada kata berhenti untuk belajar. Manakala kita berhenti belajar, maka kita sudah mati. Ketiga, seandainya mulut kita tidak dapat berbicara lancar atau bahkan dibungkam, maka kita dapat menyuarakan ekspresi kita melalui tulisan. Nah, demikian obrolan saya dengan senior saya. Semoga menjadi berkat dan bermanfaat. Menulislah dengan semangat, tetap sehat, salam hangat.